Di luar pilihan gelandang andalan Liga Premier yang saat ini sedang dipertimbangkan Manchester United, Ayoub Boadi tetap menjadi pilihan yang menarik. Musim panas ini, Manchester United akan menginvestasikan banyak uang di lini tengah, dengan dua rencana terpisah yang muncul. Sementara Sandro Tonali muncul sebagai kandidat utama untuk direkrut musim panas ini sebagai gelandang nomor 1, ada pemain lain yang dipertimbangkan sebagai tambahan pelengkap. Ketertarikan United pada Matheus Fernandes akan termasuk dalam kategori ini, begitu pula Ayoub Boadi, yang saat ini bersinar untuk Lille. Prospek merekrut Boadi seharusnya menggembirakan bagi pendukung Manchester United, mengingat ia secara efektif dipandang sebagai versi lini tengah dari Lenioro, atau dengan kata lain, pemain generasi yang berbeda. Kini, L'Equipe melaporkan kabar baik bagi peluang United untuk mendapatkan tanda tangannya. Diklaim bahwa Boadi menjadi target United musim panas ini, yang telah dilaporkan selama beberapa bulan terakhir. Namun, kini juga diklaim bahwa Lille bertujuan untuk menjadikan Boadi sebagai penjualan rekor mereka musim panas ini, dengan minat yang meningkat dan klub Prancis tersebut perlu menjual pemain di tengah beberapa laporan ketidakpastian keuangan. Ini akan membuat biaya transfer Boadi melampaui 52 juta pound milik Euro, yang cukup untuk merekrut bek tengah tersebut. Meskipun demikian, hal itu juga membutuhkan biaya transfer yang melebihi rekor transfer Nicolas Pepe sebesar 72 juta pound ke Arsenal, yang mungkin sulit untuk diwujudkan. Minat pada Boadi telah berlangsung selama sekitar 1 tahun terakhir. Manchester United tertarik pada Boadi di bawah kepemimpinan Ruben Amorim, dan saat itu klub yakin bahwa pemain muda Prancis itu akan dijual musim panas ini. Boadi kemudian masuk dalam daftar NXGN, sebuah konfirmasi atas kehebatannya untuk Lille, dan alasan mengapa klub-klub besar Eropa akan mengincarnya musim panas ini. Yang memperumit keadaan, Boadi memang menandatangani kontrak baru pada bulan Desember. Namun, hal itu justru akan meningkatkan tuntutan dari Lille dan bukannya menutup kemungkinan kepindahan. Bruno Fernandes telah menjadi pemain yang berbeda sejak Michael Carrick mengambil alih, dan bahkan penampilannya bersama Portugal kini mempermalukan Ruben Amorim. Penampilan Bruno Fernandes di bawah Ruben Amorim memang bagus, tetapi selalu terasa seperti penampilan bagus itu terlepas dari Amorim, bukan karena Amorim. Pengangkatan Michael Carrick membuktikan hal itu, dengan kapten MU tersebut berkembang dalam peran alaminya, dan mendorong klub untuk lolos ke Liga Champions. Ia kini juga mempermalukan Amorim di level internasional, dengan penampilan luar biasa untuk Portugal melawan Meksiko, meskipun pertandingan berakhir imbang 0-0. Bruno Fernandes menjadi pengatur serangan Portugal sebagai pemain nomor 10. Fernandes bermain di posisi favoritnya sebagai pemain nomor 10 melawan Meksiko, sesuatu yang selalu ditekankan oleh manajer Roberto Martinez. Martinez selalu berpendapat bahwa kemampuan Fernandes dalam mengolah bola paling baik digunakan di lini depan, dan ia membuktikan hal yang sama bahkan ketika Amorim masih memimpin di Old Trafford. Melawan Meksiko, Fernandes memulai pertandingan sebagai pemain nomor 10, dengan pemain-pemain lain di sekitarnya yang siap menerima umpan-umpannya. Akibatnya, ia menjadi pengatur serangan, menciptakan peluang terbanyak untuk timnya, 5, 2 diantaranya dikategorikan sebagai peluang besar. Dengan 61 sentuhan dan 5 umpan ke sepertiga akhir lapangan, Fernandes kurang maksimal dalam penyelesaian akhir karena performanya layak mendapatkan 1 atau 2 assist. Ia dibebaskan dari tanggung jawab defensif, dan hasilnya adalah seorang jenius yang beraksi dengan mata di belakang kepalanya, dan menciptakan peluang sesuka hati. Pertandingan ini, meskipun tanpa gol, adalah satu lagi dari serangkaian pertandingan panjang, yang menunjukkan betapa terkekangnya Fernandes di bawah Amorim. Memainkan salah satu kreator terbaik di dunia jauh dari gawang adalah kejahatan taktis. Penampilannya sejak pemecatan Amorim membuktikannya. Pada saat yang sama, Fernandes membuktikan Carrick benar dengan gayanya, yang pantas mendapatkan lebih banyak pujian karena terkadang, jawaban yang paling sederhana adalah yang benar. Anda tidak perlu menjadi seorang jenius taktis, untuk menyadari bahwa menempatkan pemain di posisi terbaik mereka membuat mereka bermain lebih baik, dan itulah yang telah dilakukan Carrick. Dia diuntungkan oleh hal itu karena Fernandes terus mempermalukan Amorim dan membuktikan kemampuan Carrick, dengan serangkaian penampilan menakjubkan dari posisi nomor 10. Senne Lammens menjadi pemain Manchester United terbaru yang mewakili negaranya akhir pekan ini, bermain dalam kemenangan Belgia 5-2 atas Amerika Serikat.
Bagi Senne Lammens, jeda internasional ini memberinya kesempatan emas untuk mengklaim posisi kiper utama Belgia musim panas ini. Lammens diuntungkan oleh cedera Thibaut Courtois, yang memungkinkan kiper nomor 1 Manchester United itu untuk bermain sebagai starter, dan berpotensi membuktikan bahwa ia layak mendapat kesempatan musim panas ini. Pada jeda internasional ini, Lammens telah melakukan perjalanan ke Amerika, dan pada hari Sabtu, tim Belgianya berhadapan dengan tuan rumah Piala Dunia musim panas ini. Lammens menjadi starter untuk Belgia melawan Amerika, dengan tim tamu di Atlanta, Georgia, keluar sebagai pemenang dengan skor 5-2. Setelah pertandingan, media Belgia banyak berkomentar tentang Lammens. Salah satu media, GVA, menulis Senne Lammens, kiper Belgia terbaik, melakukan penyelamatan gemilang. Kiper Manchester United ini juga berhasil menunjukkan performa luar biasa, karena ia harus menghadapi cukup banyak tembakan tepat sasaran. Sementara itu, Football Premier memuji kiper United tersebut. Amerika Serikat menunjukkan ketajamannya melawan Setan Merah. Di babak pertama, tim tuan rumah lebih berbahaya, dan Senne Lammens harus beberapa kali melakukan penyelamatan untuk menjaga Setan Merah tetap bertahan. Mereka bahkan memberi judul artikel yang menyoroti Lammens, Setan Merah mencatat kemenangan besar atas Amerika, Doku, Lammens, dan Lukebakio bersinar. Terakhir, Sporza menambahkan pujian untuk Lammens. Dengan 3 refleks luar biasa, Senne Lammens seorang diri menjaga Setan Merah Belgia, tetap dalam permainan selama setengah jam pertama. Meskipun Lammens jelas menunjukkan performa yang solid untuk dianggap sebagai pesaing Courtois, dalam wawancara dengan Sporza, ia kini menyatakan puas menjadi cadangan kiper Real Madrid tersebut. Lammens melakukan 3 penyelamatan dalam pertandingan tersebut, dengan 1 penyelamatan yang sangat brilian. Jika ia dapat terus tampil di level ini, ia tidak akan lama lagi menggantikan Courtois. Seorang reporter transfer terkemuka mengungkapkan bahwa Manchester United telah membuka pembicaraan dengan bintang kunci West Ham, Matheus Fernandes, mengenai kepindahan yang diharapkan musim panas ini. Tampaknya West Ham akan kesulitan mempertahankan Matheus Fernandes musim panas ini, karena Manchester United melakukan langkah konkret untuk merekrutnya. Bursa transfer musim panas akan dibuka dalam waktu kurang lebih 2 bulan lagi pada 15 Juni, dan pemilik West Ham telah mengakui bahwa pemain harus dijual, setelah klub mencatatkan kerugian rekor sebesar 104 juta pound dalam laporan keuangan terbaru mereka. Manchester United berencana untuk mencoba mendapatkan keuntungan dengan membujuk bintang lini tengah Portugal yang brilian, Fernandes, hanya 1 tahun setelah ia tiba dengan transfer 40 juta pound dari Southampton. Seorang jurnalis baru-baru ini menyebut Fernandes sebagai salah satu dari 4 bintang kunci yang akan dijual West Ham, dalam upaya untuk menutup kesenjangan keuangan mereka. Sekarang langkah resmi pertama telah diambil oleh Manchester United, untuk membawa pemain berusia 21 tahun yang penuh aksi itu ke Old Trafford. Manchester United telah membuka pembicaraan dengan Matheus Fernandes, mengenai kepindahan yang diharapkan. Menurut Ben Jacobs, Matheus Fernandes pasti akan sulit dipertahankan oleh The Hammers musim panas ini. Kini Manchester United telah mengadakan pembicaraan singkat awal, dengan kubu Fernandes mengenai kepindahannya dari West Ham ke Setan Merah musim panas ini, sebuah langkah yang didorong oleh Direktur Sepak Bola Jason Wilcock. Menurut informasi yang Jacobs terima dari Jason Wilcock, dan dia termasuk dalam kategori yang sama dengan Joao Gomez. Man United telah melakukan beberapa analisis data, mereka telah melakukan beberapa percakapan singkat, tetapi sangat penting untuk ditekankan pada tahap ini khususnya. Beberapa bulan sebelum musim panas, jika Jason Wilcock dan Christopher Vivell tidak berbicara dengan ratusan kubu pemain, mereka tidak akan melakukan pekerjaan mereka. Fakta bahwa The Hammers kemungkinan besar akan terpaksa menjualnya, bahkan jika mereka bertahan di Liga, menunjukkan bagaimana klub tersebut dikelola selama beberapa tahun terakhir. Bintang box-to-box yang atletis dan kuat ini, nyaris berada di mana-mana untuk West Ham, dan telah menjadi pemain terbaik dan paling konsisten tim di musim debutnya. Crescencio Summerville telah mencuri semua perhatian selama beberapa bulan terakhir, tetapi kemampuan merebut bola, pergerakan menyerang, dan bakat Fernandes lah, yang menjadi kunci sebenarnya bagi kebangkitan tim Nuno Espirito Santo. Man United jelas telah mengidentifikasi hal itu dan tampaknya mereka tahu The Hammers harus menjualnya. Menariknya, Setan Merah dikritik karena tidak berupaya untuk merekrut Declan Rice saat ia meninggalkan West Ham. Sekarang mereka telah memulai proses untuk merekrut Fernandes, yang menurut banyak orang akhirnya menjadi pengganti Rice yang dibutuhkan West Ham.